Target LDL harus turun sampai di bawah 40 mg per desiliter. Ini menurut guideline pada sebagian orang harus sampai serendah itu. Dan ini terus terang saja menimbulkan kekhawatiran. Apakah aman kalau LDL sampai rendah ekstrim seperti itu? Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya, Dr. JJ. Judul video kita kali ini adalah LDL terlalu rendah. Apakah aman? Nah, ini kita masuk di seri kelima. Kita sudah bahas statin, 4 video sebelumnya kita sudah bahas tentang mekanisme kerja statin, bagaimana dia menurunkan LDL, kemudian juga membahas perbedaan antara simvastatin, atorvastatin dengan rosuvastatin. Lalu kita bahas juga kenapa pasien setelah serangan jantung wajib mutlak harus minum statin. Dan video kemarin, minggu lalu, saya juga bahas kenapa saya atau dokter-dokter jantung sangat percaya dengan statin. Tapi kemudian sekarang guideline atau panduan-panduan internasional terus menekankan bahwa LDL harus diturunkan serendah mungkin. Awalnya 100, turunkan lagi di bawah 70, turunkan lagi di bawah 55, bahkan sekarang ada juga menyarankan turunkan lagi sampai di bawah 40 mg per desiliter. Dan ini terus terang saja menimbulkan pertanyaan dan juga kekhawatiran. Bahkan jujur saja saya juga beberapa tahun yang lalu saya juga sempat merasa ini kok terlalu rendah. Apa tidak berbahaya nanti untuk kondisi tubuh kita kalau LDL diturunkan sampai serendah itu? Nah, kemudian tentu saja saya menggali, coba mempelajari, dan saya akan sharingkan sekarang apakah kalau LDL diturunkan terlalu rendah ini apakah aman. Nah, saya mau cerita ini. Ini cerita dari kisah genetik. Sebetulnya ini sudah ditemukan sekitar 20-an tahun yang lalu. Ini boleh dibilang kayak kebetulan begitu dijumpai. Tadinya kita mau periksa gen apa yang bertanggung jawab terhadap tingginya kadar LDL. Ada kelainan genetik menyebabkan LDL menjadi tinggi terus, terlalu tinggi sejak lahir. Tapi kemudian kita mendapatkan satu komponen di dalam tubuh yang dihasilkan oleh hati yang namanya PCSK9 ya, atau PCSK9. Lalu dijumpai bahwa ada orang-orang yang mengalami mutasi pada gen PCSK9-nya yang menyebabkan PCSK9-nya ini menjadi rendah. Dan kondisi PCSK9 yang rendah ini justru menyebabkan juga kadar LDL dari orang-orang yang mengalami mutasi ini juga sangat rendah, bahkan sampai 20 sampai 30 mg per desiliter saja kadarnya, dan ini dari lahir dan sepanjang hidupnya. Lalu katakanlah kita penasaran ini, orang-orang dengan kadar LDL serendah ini nih, bagaimana mereka? Apakah mereka sehat-sehat saja dengan kadar LDL yang sangat rendah? Ternyata setelah diikuti ya, dan tentunya ini kan kadar LDL-nya sudah rendah dari lahir. Jadi kalau kita jumpa dengan orang-orang ini di usia 50-60 tahun, berarti sepanjang usia 50 dan 60 tahun ini kadar LDL-nya serendah ini. Ternyata pada populasi dengan kadar LDL yang sangat rendah ini, ternyata kejadian penyakit jantung dan pembuluh darahnya juga jauh lebih rendah. Bahkan mungkin sekitar di atas 60-70% lebih rendah kondisi terkena penyakit jantung koronernya dibandingkan orang yang tidak memiliki mutasi gen ini. Ini kemudian menjadi semacam seperti eksperimen alamiah. Ini kan nggak pakai obat, nggak diapa-apain, LDL-nya rendah. Alam yang menseleksi begitu, ada orang-orang yang tanda petik dipilih untuk kadar LDL-nya rendah dengan terjadi mutasi genetik secara alamiah, dan ternyata mereka sehat-sehat saja, bahkan lebih baik kondisi kardiovaskulernya dibandingkan yang tidak mengalami mutasi. Kemudian kalau kita lihat lagi secara alamiah juga, kalau bayi baru lahir, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi baru lahir itu kadar LDL-nya ternyata juga tidak setinggi kalau kita-kita yang sudah dewasa, yang mungkin sekitar 100-an begitu, ya, yang kita yakin karena ini pola makan masyarakat modern. Tapi kalau baru lahir,
Ada laporan-laporan penelitian menunjukkan bahwa bayi baru lahir itu kadar LDL-nya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 miligram per desiliter. Ya, dan ternyata kan bayi baru lahir itu perlu bertumbuh, otaknya perlu berkembang. Ternyata mereka fine-fine saja, baik-baik saja dengan kadar LDL yang serendah ini. Ya, kemudian timbul juga sebetulnya semacam kekhawatiran. Saya sendiri juga sempat merasakan kekhawatiran tersebut dan mempertanyakan, kalau kadar kolesterol atau LDL ini terlalu rendah, bagaimana dengan otak kita? Karena otak itu membutuhkan kolesterol, ya, sel-sel di otak itu mielin namanya, itu butuh kolesterol banyak dan tidak boleh terlalu rendah. Jadi orang-orang bisa mengalami gangguan, misalnya gangguan jadi demensia, gangguan kognitif kalau kolesterolnya terlalu rendah dan mengganggu fungsi otaknya. Itu dugaan kita. Tetapi ternyata kalau kita teliti lebih jauh, ternyata satu, otak itu punya kemampuan untuk produksi kolesterol secara intern. Jadi produksi kolesterolnya bukan dari makanan, bukan dari liver juga, tapi sel-sel di otak mempunyai kemampuan untuk memproduksi kolesterol. Jadi kalau teman-teman lihat lagi kemarin di video yang pertama saya bahas bahwa di hati itu ada yang namanya jalur mevalonat. Jalur mevalonat itu adalah jalur untuk produksi kolesterol. Ternyata ya di sel-sel otak juga ada jalur mevalonat sehingga sel-sel otak bisa memproduksi kolesterol sendiri. Dan kenyataannya ada yang disebut sebagai blood-brain barrier. Apa ini? Jadi kalau ini pembuluh darah, di sini adalah otak, sel otak begitu, maka endotel yang melapisi area yang membatasi antara aliran darah dengan sel-sel otak di sini, itu sangat selektif dan sangat ketat sehingga tidak bisa sembarangan zat-zat atau sel-sel yang mengalir di dalam aliran darah ini bisa masuk ke otak. Termasuk LDL. LDL ini kalau di bagian tubuh yang lain, LDL adalah untuk membawa kolesterol dan untuk nanti sebagian dibagikan ke jaringan untuk dipakai. Kolesterolnya dipakai untuk membentuk membran sel. Kolesterolnya dipakai untuk membentuk hormon-hormon, ya, hormon seks, hormon-hormon steroid. Tetapi di sel otak ini LDL-nya sangat kecil kemungkinan bisa melewati ini karena ada yang namanya tadi blood-brain barrier. Jadi barrier penghalang antara aliran darah dengan sel-sel otak. Karena endotelnya ini, pelapisnya ini sangat selektif dan sangat ketat. Artinya apa? Artinya memang sel-sel otak ini kebutuhan kolesterolnya tidak tergantung dari kadar LDL. Tidak membutuhkan support atau supply tambahan dari LDL. Jadi berapapun kadar LDL-nya rendah, sel otak punya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan kolesterol untuk sel-selnya. Dan itu terbukti dari penelitian, nanti saya bahas juga penelitian yang meneliti, nama obatnya evolocumab, itu sekitar 27.000 pasien penelitian yang kadar LDL-nya diturunkan sampai sekitar 30 atau 40 miligram per desiliter, dan ternyata tidak ada efek samping terhadap otak, ya, tidak ada gangguan kognitif, tidak ada demensia jadi pikun seperti itu, tidak ada. Ini bukti pertama dari kondisi fisiologi manusia dan termasuk tadi yang saya sampaikan masalah secara genetik, walaupun LDL-nya rendah dari awal, ternyata tidak ada gangguan. Bahkan tadi lebih baik kondisinya kalau LDL-nya rendah sepanjang umurnya. Ya, ini yang pertama, ya. Nah, yang berikutnya kita dapatkan dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan obat tadi, PCSK9. Kalau tadi PCSK9 ini secara alamiah ada mutasi sehingga kadarnya sangat rendah, sehingga akibatnya LDL-nya juga rendah. Tapi sekarang pada orang-orang yang normal, yang kadar PCSK9-nya normal diproduksi oleh hati, maka sekarang ada obat. Ya, beberapa waktu terakhir ada obat yang bisa menurunkan kadar PCSK9 atau memblokir kerja dari PCSK9 ini sehingga praktis kadarnya juga menjadi turun dan akibatnya kadar LDL juga turun. Nah, ini penelitiannya misalnya obatnya yang pertama namanya evolocumab, ya, obat yang kedua namanya inclisiran. Saya tidak akan bahas secara detail kerja obat-obat ini, nanti kita bahas sendiri dalam video tersendiri, ya. Tapi ini prinsipnya kedua obat ini menyebabkan PCSK9 di tubuhnya, di tubuh pasien yang mendapatkan obat ini menjadi sangat rendah dan berakibat LDL-nya juga turun.
dan penurunannya ini bisa sampai ekstrim ya. Dalam penelitian-penelitian yang untuk obat ini penelitiannya namanya Fourier ya, Fourier study. Kalau yang ini namanya Orion ya. Saya tidak akan bahas terlalu lengkap penelitiannya, tapi prinsipnya adalah bahwa dari penelitian-penelitian ini, karena penggunaan obat ini selalu on top of ya, di atas penggunaan obat-obat yang sudah ada yang lain, sudah pakai obat golongan statin yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, kemudian juga obat golongan ezetimibe. Jadi tambahkan ini sehingga LDL-nya bisa turun sampai ekstrim, sampai 30-an, bahkan beberapa sampai belasan, ya 15 begitu. Dan ternyata angka kejadian kardiovaskulernya juga turun. Dan efek samping obat yang ditakutkan juga tidak ada. Tidak berbeda bermakna dengan pasien-pasien yang tidak mendapatkan obat ini. Nah, saya kira dari dua bukti ini, yang satu adalah eksperimen secara alamiah, alam sendiri yang secara natural menyebabkan kadar PCSK9-nya rendah. Lalu yang kedua, pakai obat diturunkan juga kadarnya. Kedua-duanya memberikan bukti yang sama bahwa ketika kadar LDL-nya diturunkan sampai angka yang tadi kita bilang mengkhawatirkan atau meragukan di bawah 40, ada yang 30, sekali lagi ada yang 15-an begitu, ternyata hasilnya baik, hasilnya bahkan angka kejadian kardiovaskulernya lebih rendah daripada yang tidak diturunkan, dan juga efek sampingnya juga tidak berbeda bermakna antara yang diturunkan kadarnya dan yang tidak diturunkan. Jadi berdasarkan dua bukti-bukti ini, saya kira cukup jelas untuk teman-teman sekalian bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir saat ini untuk kadar LDL diturunkan. Ya, ini kita bicara soal bukti penelitian. Untuk saat ini, saya pribadi saya akan memegang data-data ini dan akan melakukannya dalam praktek terhadap pasien-pasien yang menderita sakit jantung, untuk pasien-pasien yang risikonya sangat tinggi atau kalau di dalam panduan internasional disebut risikonya ekstrim. Sudah kena serangan jantung, sudah dipasang ring, terkena lagi berulang-berulang. Nah, pasien-pasien seperti ini adalah pasien dengan kategori risikonya ekstrim dan kadar LDL-nya disarankan diturunkan lebih rendah lagi. Ya, kalau kemarin di video sebelumnya saya bahas kadarnya diturunkan sampai 55, pasien-pasien seperti ini bahkan diminta diturunkan lagi sampai di bawah 40. Dan berdasarkan data-data ini saat ini cukup meyakinkan buat kita bahwa penurunan kadar LDL yang serendah itu ternyata bukan hanya aman, tetapi juga bermanfaat untuk menurunkan kejadian berikutnya. Ya, nah saya kira ini cukup jelas buat teman-teman sekalian. Nanti di episode terakhir saya akan bahas secara seimbang, ini balance ya. Di episode terakhir tentang statin ini kita akan bahas efek samping dari statin. Apakah efek samping ini berbahaya semenakutkan seperti yang banyak kita dengar cerita-cerita khususnya di media sosial ya. Nah, teman-teman yang senang dengan konten edukasi seperti ini, boleh subscribe seputar jantung dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Kita berjumpa kembali di episode video berikutnya. Salam jantung sehat.